Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 13 September 2023. Gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini sering disebut sebagai sabda bahagia. Dalam Injil dikatakan, saat Yesus memandang para muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, yang kelaparan, yang kini menangis, yang bila demi nama Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dicela, dan ditolak." Dalam kacamata kita manusia, apakah mungkin mereka yang dikatakan Yesus ini mengalami kebahagiaan? Apakah mungkin yang tergolong miskin, kelaparan, ditolak, disebut berbahagia? Apakah Yesus tidak keliru mengatakan itu? Sebab menurut kita yang berbahagialah mereka yang memiliki kehidupan yang layak, yang punya duit, yang punya harta benda, yang punya status yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menarik dari perkataan Yesus hari ini. Bagi Yesus kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta. Kebahagiaan bukan terletak pada status dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Tapi banyaknya pengharapan akan kebaikan dan kemurahan Allah. Dan itulah yang hidup dalam diri mereka yang Yesus sebutkan dalam Injil hari ini. Ucapan bahagia Yesus memberikan harapan bagi mereka yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, atau yang karena iman dikucilkan. Yesus memberikan sukacita bagi mereka bila mereka selalu punya pengharapan padanya. Sabda bahagia ini mungkin saja terjadi pada kita. Kita juga mengalami banyak persoalan, banyak tantangan berkaitan ekonomi kita, hidup bersama kita, atau juga soal iman kita pada Kristus. Dalam situasi ini, sabda Yesus hari ini memberikan keyakinan dan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan memberikan kekuatan dan pertolongan pada kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang bila kita menghadapi persoalan, kita mengeluh, marah, bahkan kecewa. Bahkan kita protes pada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bisa menyelesaikan persoalan itu? Mengapa kita tidak datang pada Yesus dan mengungkapkan semua pengalaman suka duka hidup kita pada Yesus? Kita punya Yesus yang selalu mendengarkan keluh kesah kita. Kita punya Yesus yang selalu terbuka pada kita. Datanglah dan persembahkanlah semua suka duka kita pada Yesus. Yakin semuanya akan indah. Sebab Yesus punya cara dan rencana terhadap kita yang setia kepadanya. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.